Jokowi akan lawan penyebar isu ijazah palsu. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, tengah mempertimbangkan langkah-langkah hukum terkait dengan berulangnya isu mengenai tuduhan ijazah palsu. Hal tersebut disampaikan setelah tim kuasa hukum bertemu dengan Jokowi di kediamannya, di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jateng, pada Rabu, 9 April 2025, siang. Kami juga membahas isu-isu dan saling tukar pikiran. Mengenai ijazah Pak Jokowi, itu salah satu yang belakangan cukup ramai dibicarakan di media, kata kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Yakub, yang merupakan anak dari Otto Hasibuan, menjelaskan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu ini sudah lama beredar, bahkan sejak 2023, melalui sebuah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus. Namun, gugatan tersebut telah dimenangkan oleh tim kuasa hukum Jokowi. Sudah kami menangkan, dan gugatan dari pihak lawan juga sudah kalah. Sebenarnya, kami juga bingung kenapa masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi, tambah Yakub. Pendapatnya tersebut dikuatkan dengan adanya konfirmasi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, yang telah memberikan klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi. Kami melihat bahwa pihak instansi yang berwenang, termasuk UGM, sudah memberikan pernyataan yang jelas bahwa memang benar, ijazahnya sah, dan Pak Jokowi adalah alumni UGM, ujarnya. Meskipun isu tersebut telah diklarifikasi, tuduhan tersebut terus muncul bahkan setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum, karena kami melihat ada oknum-oknum yang mulai menggunakan jalur di luar hukum. Itu sudah sangat mengarah pada penyebaran berita bohong, yang lebih kepada fitnah, dan kami ingin menghindari hal tersebut, jelasnya. Pertimbangan untuk mengambil langkah hukum ini, menurut Yakub, sudah dibicarakan bersama Jokowi, mengingat tim kuasa hukum telah diberikan kuasa sejak 2 tahun lalu. Sebenarnya, sejak 2 tahun lalu Pak Jokowi belum ingin melakukan apa-apa, mungkin karena sudah mengetahui sifat isu tersebut, lanjut Yakub. Sekarang, meskipun beliau bukan lagi presiden, serangan terhadap beliau tetap terjadi secara pribadi. Kami menilai kini saatnya mempertimbangkan langkah-langkah hukum, tutur Yakub. Isu ijazah palsu Jokowi yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada, UGM, muncul dari analisa seorang mantan dosen Universitas Mataram Rismon Hasiholan Sianipar melalui tayangan video di akun YouTube Balige Academy, Selasa, 11 Maret 2025. Ia menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo sebagai lulusan UGM. Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Time New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Presiden Joko Widodo menyebut munculnya kembali isu ijazah palsu tersebut sebagai fitnah murahan. Itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus, ucap Jokowi di kediamannya, Kamis, 27 Maret 2025. Jokowi mengatakan UGM, khususnya Dekan Fakultas Kehutanan, sudah memberikan penjelasan tentang keaslian ijazahnya tersebut. Selain itu, kesaksian dari teman-temannya sudah disampaikan kepada publik. Wong sudah dari UGM sudah menyampaikan. Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan. Teman-teman banyak yang menyampaikan, kata dia. Jokowi menegaskan bagi pihak yang mendalilkan tentang ijazah palsu tersebut seharusnya yang membuktikan. Jangan saya yang disuruh-suruh membuktikan. Yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, kata dia. Sementara Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyesalkan adanya informasi menyesatkan yang disampaikan Rismon. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Soal penggunaan font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah, Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Time New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM, tegasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.